selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu masakan khas Indonesia yang berada di Minangkabau, Sumatera Barat. Kalian tahu nggak sih makanan dari Minangkabau itu apa? Bagi kalian yang belum tahu, dan sebelum saya lanjut ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Katarina C. Kusuma Ciptaning Tias, kelas 3 PHP 1, jurusan Hospitality Pariwisata, Universitas Bunda Mulai, Jakarta Utara. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai sejarah persebaran bumbu dan rempah yang ada di Sumatera Barat secara singkat. Pada awalnya, bumbu dan rempah yang ada di Sumatera Barat tersebut ada karena bangsa India datang ke Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya kontak antara masyarakat Minangkabau dengan masyarakat India. Singkatnya, rendang menjadi masakan yang sudah tersebar luas karena waktu itu masyarakat Minangkabau merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada abad ke-16. Nah, jadi tadi itu adalah sejarah singkat dari persebaran bumbu dan rempah yang ada di Sumatera. Kemudian sekarang kita membahas rendang. Nah, kalian sendiri tahu nggak sih rendang atau randang tersebut itu apa? Jadi, rendang atau randang adalah masakan khas dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Bahan dasarnya adalah daging sapi. Kemudian, proses pengolahannya adalah dimasak secara kurang lebih 3-8 jam hingga warnanya hitam pekat. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya rendang atau randang itu sendiri memiliki 4 filosofi. Filosofi yang pertama adalah dagiang. Dagiang itu artinya adalah daging sapi. Nah, dagiang atau daging sapi tersebut merupakan lambang dari Niniak Amak yang berarti para pemimpin suku adat. Kemudian adalah karambia atau kelapa yang melambangkan candiak pandai, yaitu kaum intelektual. Lado atau cabai adalah simbol dari alim ulama yang artinya adalah tegas dan pedas dalam ajaran agamanya. Kemudian yang terakhir adalah pemasak atau bumbu yang artinya adalah keseluruhan dari seluruh masyarakat di Minangkabau. Nah, jadi udah tahu kan bahan utama dari rendang tersebut adalah daging sapi. Nah, selain dari daging sapi, tentunya rendang itu ada bumbunya, terus ada rempahnya juga dong. Nah, sehingga menimbulkan rasa yang bener-bener enak banget. Nah, jadi bumbu dan rempahnya itu ada dari daun kunyit, daun jeruk, kemudian ada dari daun sereh. Nah, selain dari 3 daun-daunan tersebut, ada juga bumbu yang dihaluskan, yaitu antara lain ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, laos, kunyit, sereh, pala, kemiri, dan lain-lain. Selain itu, karena cita rasa yang pedas dari rendang ataupun randang ini, tentunya rasa pedas tersebut diperoleh oleh cabai. Nah, cabai sendiri kan sangat banyak di Indonesia. Tinggal kalian sesuaikan aja, mau pakai cabai yang biasa aja, atau yang pedas banget, atau ya yang standar-standar aja lah. Tergantung kalian mau masak seperti apa. Kemudian ada kunyit atau kunir. Kunyit atau kunir ialah salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Kunyit atau kunir ini memiliki fungsi sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan sebagai pemberi warna alami pada makanan, yaitu berwarna kuning. Untuk karakteristik bumbu segar dan lumat, penggunaan bumbu dengan cara dihaluskan atau dibuat lumat terlebih dahulu dapat menggunakan alat seperti cobek atau ulekan, blender, penggiling, ataupun alat penghancur lainnya. Untuk karakteristik bumbu segar dan iris,
Bumbu yang digunakan dalam bentuk irisan ini selain untuk distribusi bumbu yang lebih merata, juga akan mempercantik penampilan dari masakan. Misalkan cabai yang diiris, serong ataupun kasar. Kemudian, bawang merah diiris goreng juga akan memperindah penampilan masakan. Sedangkan bentuk iris kasar dapat kita gunakan misalkan pada masakan seperti sayur asam. Jadi menurut saya pewarna alami dari rendang atau randang sendiri itu berasal dari percampuran antara bumbu dan rempah yang sudah dihaluskan maupun yang tidak dihaluskan. Kemudian dengan cara memproses makanannya tersebut dengan cara dimasak dengan proses dipanaskan dengan santan secara kurang lebih 3-8 jam. Sehingga warna yang dihasilkan seperti yang saya bilang di awal tadi adalah hitam dan pekat. Kemudian, adanya manfaat dari mengkonsumsi rendang, yaitu mencegah stroke, meminimalisir anemia, meminimalisir hipertensi, kemudian adanya kandungan vitamin A, B1, dan zat besi. Selain adanya manfaat dari rendang, rendang tersebut ada dampak negatifnya, yaitu kolesterol. Mengapa kolesterol? Karena setiap kita mengkonsumsi daging sapi secara berlebihan akan meningkatkan kolesterol pada tubuh kita. Nah, alangkah baiknya dalam mengkonsumsi rendang itu dibatasi ya, karena kalau terlalu banyak akan menyebabkan kolesterol dan akan membuat tubuh kita semakin melemah. Sebagai masyarakat Indonesia, alangkah baiknya kita ikut turut serta untuk membudidayakan serta mengembangkan masakan yang ada di daerah-daerah Indonesia. Daerah Indonesia sendiri luas loh, dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan berapa ribuan masakan daerah yang ada di Indonesia. Apakah nggak sayang kalau misalkan masakan di Indonesia itu mulai memunah, memudar, dan hilang? Padahal masakan di daerah Indonesia sendiri tersusun dan tergabung dari bumbu dan rempah yang ada di Indonesia itu banyak banget loh. Jadi sayang kan kalau misalkan kita membiarkan makanan ataupun masakan yang ada di daerah Indonesia itu terbengkalai begitu saja, ataupun dengan gampangnya dan dengan enaknya diklaim oleh negara lain. Contohnya Malaysia. Ada rendang dari Indonesia dan ada rendang yang ada di Malaysia. Di artikel menjelaskan adanya rendang Indonesia dan ada rendang Malaysia. Gak ada yang tahu ke depannya masakan apa lagi yang akan diklaim oleh negara lain, ataupun ada budaya Indonesia yang akan diklaim oleh negara lain. Kalau bukan kita yang mempertahankan, siapa lagi? Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang dari tadi senantiasa untuk menonton video mengenai rendang dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati.